Oleh seorang ahli sejarah dan antropologi dari sana, Profesor Dr. Antonio Sebastian ya, itu dari Eropa, bahwa setelah Atlantik tenggelam di dunia ini sukunya, sisanya manusia yang cerdas otaknya sekarang menjadi bangsa yang disebut bangsa Nusantara Indonesia ini loh. Itu cerdas-cerdas ya, memang benar. Orang Barat bisa terbang menemukan baling-baling yang bisa bawa awak pesawat ya. Orang kita pakai jubah aja. Jubah terbang ya. Iya. Itu saya keinget film kartun masa kecilku, Dragon Ball itu kan super saya. Iya. Oke, Yang. Kenapa orang seperti Kang Deddy yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Apa yang menyebabkan itu ya? Dan ini malah ada yang bungok-bungok ya, katanya, waduh, manusia yang cerdas otaknya sekarang menjadi bangsa yang disebut bangsa Nusantara Indonesia ini loh. Itu cerdas-cerdas ya, memang benar. Orang Barat bisa terbang menemukan baling-baling yang bisa bawa awak pesawat ya. Orang kita pakai jubah aja. Jubah terbang ya. Iya. Itu saya keinget film kartun masa kecilku, Dragon Ball itu kan super saya. Iya. Oke, Yang. Kenapa orang seperti Kang Deddy yang menjaga budaya dan alam justru sering dianggap aneh di zaman sekarang? Apa yang menyebabkan itu ya? Dan ini malah ada yang bungok-bungok ya, katanya, waduh, nanti kalau Deddy kuasa, kita itu akan dianggap orang gini, kalau dibanding nggak bul-bul putih-putih lo. Oh iya. Oh ya itu. Wah, batinku tak dongak nih kuasa. Nanti kalau kuasa, hidup di Indonesia boleh, ceramah agama apapun boleh. Hak ya, mau nyedit, ngadep ngulon, ngadep ngitam, ngadep ngalor, mau sedekah, ngobong dupo, mau piye boleh. Sah ya. Sah ya dah. Siapapun bisa melakukan. Nah, tapi sebelum berani ceramah tentang keyakinan dan agama harus lulus dulu Pancasila. Kalau nggak boleh. Harus begitu. Berarti Kang Deddy itu salah satu orang yang lulus Pancasila atau? Mas Deddy itu tidak lulus Pancasila, tapi hidupnya, jiwanya sudah mengeterapkan Pancasila. Oh iya. Sudah menerapkan. Menerapkan, makanya targetnya yang terakhir, target Pancasila terakhir itu kan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kang Deddy. Karena apa, Kang Deddy? Karena ketuhanannya itu sudah manifest dengan tubuhnya. Oke. Iya. Cara berpakaiannya aja kita lihat ya. Iya. Pakai seperti saya, warnanya putih gitu ya. Sangat menghargai budaya. Menghargai budaya. Memang suatu negara itu kalau politik tidak menakutkan, tapi kalau budayanya kuat, bangsa itu tidak akan bisa runtuh sampai kapanpun. Dengan isu dan guncangan yang luar biasa ini, akankah Kang Deddy akan tumbang di tengah jalan kira-kira? Karena saya tanya pada Tuhan dalam tubuh saya dulu ya. Silakan Yang. Enggak kelihatannya. Aman ya Yang? Aman. Aman. Oke. Menurut Eyang, apakah Kang Deddy adalah titisan atau lanjutan dari energi pejuang leluhur Nusantara? Ya. Mungkin atau tidak, Yang? Bisa juga, saya katakan bisa juga. Mau ya itu secara pasti itu namanya gaib ya. Karena di negeri kita, di Pulau Jawa khususnya, itu berkali-kali ada manusia yang progresif revolusioner. Yang pertama kali adalah Ken Arok, orang Singosari, tetangga saya di sana. Ken Arok pada waktu itu pencetus revolusi yang pertama. Jadi bukan orang jelek, Ken Arok itu barat aja di dalam sejarah dianggap Ken Arok itu gini. Enggak, itu wah hebat itu. Berarti itu kisah itu sudah sudah dipelintir. Siurkan. Iya, pelintir. Jadi buku sejarah yang ditulis di barat itu yang benar mungkin hanya 8 atau 6%. Yang lainnya itu sudah dipelintir semua. Karena orang Jawa memberi nama itu pun sebenarnya sudah sabdo dan historis. Misalnya ya,
pada waktu Nabi Ibrahim punya putra Ismail, ya. Iya. Siapa putra siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ismail, bunuhlah anakmu itu, ya tak? Yang dibunuh itu bukan manusianya, nafsu binatangnya. Oh. Ini kan keliru ya. Oke. Nafsu binatang kita, Jatikusuma punya nafsu binatang, jenengan punya, adik-adik punya, semua punya nafsu binatang. Nafsu binatang itu apa? Adalah material yang menjadi tubuh ini, itu nafsu binatang, karena binatang lah. Makanya ini kelihatannya kakek sudah tua kok pakai gini. Ini kitab suci loh, Dik. Dikatakan manusia kalau masih punya tulang, dibuat dari air warnanya kuning. Kuning. Dikatakan manusia kalau masih punya daging, dibuat dari tanah warnanya hitam. Dikatakan manusia masih bisa bernapas, yaitu udara warnanya putih. Dikatakan manusia karena masih punya darah dari api warnanya merah. Hilang sito ae sudah bukan manusia, jenenge mayit. Berarti gagal syarat ketika satu elemen hilang. Iya, hilang. Berarti... Jadi makanya kalau punya rumah besar atau kecil, peliharalah dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, ya, dengan cinta kasih gitu. Oh, berarti iya. Rumah juga harus dirawat. Oh iya, ini benda ini hidup semua ini, makanya saya senang bilang rahayu. Begitu manusia bilang rahayu, kaca-kaca ini, kamera ini, HP ini awet, Dik. Oh gitu. Awet, karena ini sabdo kan. Kalau di Al-Quran alif lam mim. Penglihatanmu kebijaksanaanmu, pendengaranmu simponiku, lidahmu adalah rasaku, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak bisa ditipu apa? Hidung. Makanya probo, kewibawaan probo itu kewibawaan. Nah, gitu. Lantas kenapa dalam sejarah bangsa justru yang menjaga akar sering dikhianati, Eyang, dan yang merusak sering diangkat? Itu kan sering kali terjadi. Jadi pengacaunya itu malah sering diangkat. Ya. Kan gitu. Ya itu sejak tetangga sampai di Demak sana. Sejak si Patah itu dijadikan raja oleh orang-orang dari Timur Tengah sana, ya toh? Itu kan sejak itulah anak mulai berani dengan orang tua. Karena apa? Bapaknya masang patung, masang ini. Patung itu apa? Kitab suci itu. Patung itu kitab suci. Ya. Justru apa ada di dunia itu membuat kitab suci dari patung. Ya bangsa kita sendiri. Yang paling nyolok apa? Borobudur loh. Borobudur itu sejarah dunia. Termasuk bangsa. Waktu itu hidup seorang nabi yang disebut Nabi Sulaiman. Solomun. Ya, Solomo. Orang yang bijak, yang cerdas, yang kaya raya, karena semua harta kekayaannya Ratu Balkis dipersembahkan pada Sulaiman itu ya. Itu orang Jawa itu. Malah nanti dari Jogja tadi pagi saya ditelepon oleh Dr. Sirono dari Gama bahwa saya diminta ruatan memimpin raja-raja untuk mengelilingi Candi Prambanan di sana nanti itu. Bulan Juni kalau nggak salah. Juni ya? Iya. Berarti ada ruatan mengelilingi Candi Prambanan. Prambanan, ya. Yang apakah bangsa ini sedang kehilangan rohnya, dan Kang Deddy adalah salah satu pemanggil roh itu? Mungkin nggak Kang Deddy itu sebagai salah satu pemanggil roh-roh itu? Ya, jadi salah satu pemanggil roh itu betul kalau itu ya, karena betul, ya? Yang namanya hidup itu ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Inkarnasi itu hidup yang masih diharapkan oleh leluhur supaya dia itu berkelakuan baik, sehingga leluhur nanti naik tingkatnya, naik itu. Kalau reinkarnasi lahir kembali. Kalau Mas Deddy ini mungkin salah satu reinkarnasi Kenaro, Bung Karno, segala macam mungkin itu, tapi persentasenya macam-macam. Ya, persentasenya macam-macam. Oke. Yang melihatnya bagaimana? Apakah gerakan Kang Deddy ini akan tumbuh menjadi gerakan kolektif atau akan padam karena sistem yang tidak mendukung? Kalau tentang itu, karena dunia itu sudah banyak
kuasai. Kelihatannya hoax itu lebih dominan dari yang Real. real. Oh gitu. Padahal sampai kapanpun, modern apapun, manusia tetap manusia. Yang saya katakan tadi itu tetap ini, ya. Empat unsur tadi ya. Ya, dan selama ini yang salah buat kita itu apa? Jauh-jauh sudah terus diiming-imingi supaya kalau mati masuk ke surga. Di sana ada wanita cantik-cantik. Ya, laki-laki ada wanita, yang wanita. Dapat apa ya? Dapat apa? Itu tidak ada itu. Tidak ada. Surga itu di kitab suci semua mengatakan, di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, dan gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Di Batu ya. Ya, di Batu, termasuk Batu. Itu. Seperti itu ya. Jadi, Iya. Lah, di surga kalau ada kata-kata jahe dan merica, berarti surga itu mana? Ya waktu hidup ini. jadi sebenarnya surga ya sekarang ini. Ya sekarang tempat ini. kita tinggal ini ya. Iya, iya. Berarti yang surga yang diiming-imingkan kepada kita semua itu berarti fiktif. Surganya Fiktif. Habib Rizik gitu. Nggak ada itu iming-iming ribuan tahun yang lalu pada waktu belum ada sekolahan, belum ada ini gitu. Iya. Oke, karena tumbuhan di sana juga mirip di bumi. Ya, mirip di bumi. Dan manusia itu hidup ya hanya di kini aja di kulit bumi terus-menerus. Malah mungkin Mas Indra dulu pernah ya saya pameri kitab suci saya tahun 3000 yang akan datang, yang satu lembar. Nggih. Jamus Kalimosodo, Ya. sentral titik aktivitas minus. Loh, saya itu dengan menguraikan itu, sekarang itu mendapat penghargaan internasional. Wih, keren ya. Bukan katanya loh ya, saya ditelepon langsung oleh nama saya Mas Agung Kejawen itu dari PU Jakarta, penggalangan seneng tirakat. Nggih. Cak, sama oleh penghargaan toko AI, istilah itu ya. Jadi sama itu didireksi dunia. Sopo wong iki sopo, padahal dia itu hanya melihat wajah saya. Orang ini gitu. Ya, syukurlah. Aku tidak kerasa. Oke, yang kalau budaya dan tanah terus dilupakan, apa konsekuensinya spiritual bagi bangsa ini? Ya, konsekuensinya semakin capek ya. Semakin capek nanti orang hidup. Oleh karena itu, Eyang dan kawan-kawan, hari ini dalam perjalanan dari Gama, ya Dr. Sriono dan Insinyur Edi dan Dr. Sofyan untuk hijauisasi bumi dengan menanam pohon nyamplungisasi. Nyamplung itu punya akar pancer, memperkuat tanah ya. Dan anehnya nyamplung itu ditanam di pinggir pantai juga tumbuh dengan baik, ditanam di daratan biasa juga dengan baik. Dan nyamplungnya itu vibrasinya pohonnya itu bisa menyerap karbon. Dan nyamplungnya ini nanti ya, kalau misalnya sudah 5 tahun kira-kira tumbuhnya itu kira-kira sekitar 4 meter 3 meter, hasilnya per tahun nanti kita beli nyamplungnya untuk apa? Untuk diekspor ke Eropa, ke dunia lain, karena di Eropa itu sudah banyak stum pabrik, sudah banyak, jadi apa ya, untuk menyerap karbon nanti itu. Oke. Ya di sana bernapas saja udah sulit. Oh gitu ya. Iya. Lantas percaya nggak kalau para leluhur sedang menitipkan pesan lewat tindakan dan laku hidup dari seorang Kang Deddy Eyang? Percaya nggak Yang? Ya percaya, yang tadi saya katakan tadi itu minimal itu 60% lah ya, minimal 60%, karena kalau 100% itu pasti ada sesuatu action yang lebih dahsyat lagi gitu misalnya ya. Dan mohon maaf loh, umumnya kalau tokoh nasional di kepentingan rakyat secara umum, akhir zamannya tuh justru malah menderita.